Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengawali pembahasan himpunan dan subhimpunan. Jadi pertama kali kita harus tahu apa sih himpunan itu. Himpunan didefinisikan sebagai himpunan adalah setiap daftar, kumpulan atau kelas objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi ini contohnya, himpunan mahasiswa TMT 1A. Himpunan mahasiswa TMT 1A yang mana? Di mana? Nah, ini masih kurang jelas ya. Harusnya ditambahi himpunan mahasiswa TMT 1A IAIN misalnya IAIN Tulungagung. Gitu ya, misalnya. Ini baru jelas, himpunan mahasiswa TMT 1A IAIN Tulungagung. Yang mana lagi? Ya, yang kalian-kalian itu. Nah, contoh yang kedua, himpunan negara-negara di Asia Tenggara. Jelas ya. Jadi anggota himpunannya apa saja? Misalnya Indonesia, mana lagi? Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura, dan seterusnya itu ya. Lalu himpunan bilangan ganjil. Jelas, himpunan bilangan ganjil ya yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu lanjut, notasi dan simbol. Nah, jadi kita sepakati bahwa notasi himpunan, nama himpunannya, kita sepakati bahwa kita menggunakan huruf besar. Contohnya ya begini, A, B, X, Y, dan seterusnya. Lalu untuk anggotanya atau elemennya, kita sepakati hurufnya adalah huruf yang kecil. Contohnya ini adalah notasi himpunan. Notasi himpunannya pakai huruf besar A. Dan di sini anggotanya karena ini angka, ya angka besar atau kecil kan sama aja. Jadi kalau misalnya ada contoh lain, misalnya bukan angka tapi huruf, jadi misalkan ini A gitu, jangan A, B misalnya, B ini adalah notasi himpunan, jadi pakai huruf besar. Misalnya anggotanya adalah A, I, U, E, O. Jadi anggotanya kita sepakati pakai huruf yang kecil, gitu ya. Nah, lalu bentuk pembangun himpunan. Ini himpunan yang dengan cara mendaftar ini bisa kita tulis dengan pembentuk himpunan. Jadi tulisnya seperti ini, A sama dengan ini kurung kurawal buka, ini garis tegak. Ini dibacanya adalah himpunan dari X, di mana X adalah bilangan genap. Begitu ya. Saya rasa sudah pernah ini dulu waktu SMA, jadi kita mengulang saja. Nah, untuk selanjutnya ini, jika suatu objek X adalah elemen atau anggota dari sebuah himpunan A, artinya A mengandung X. A mengandung X itu sebagai elemen. Jadi nulisnya apa? Kalau X anggotanya A, maka nulisnya adalah X elemen A. Ini bacanya elemen. Jadi kalau X anggota A, maka X elemen A. Nah, kalau bukan anggota, berarti kita tulisnya begini. X bukan anggota A. Itu ya. Nah, contohnya gini. Contohnya yang ini aja. A anggotanya 2, 4, 6, dan seterusnya. Ya, A adalah
himpunan X di mana X bilangan genap. Jadi kalau misalnya saya nulis 8, maka 8 elemen A. Ya, tapi kalau 9 berarti 9 bukan elemen A, gitu ya. Untuk yang ini. Jadi kita sepakati kalau anggota berarti kita nulisnya elemen, kalau bukan anggota berarti bukan elemen, seperti ini ya. Di sini juga sudah ada contohnya. Ini contohnya A bilangan adalah himpunan A, E, U, I, O. Maka anggota A besar, B anggota A besar, E anggota B bukan anggota A, E anggota A, dan seterusnya ya. Sama seperti contoh yang ini tadi. Oke, lanjut himpunan berhingga dan tak berhingga. Sebuah himpunan dikatakan berhingga bila kita menghitung elemen-elemen yang berbeda dari himpunan ini. Maka proses perhitungannya dapat berakhir. Entah lama atau enggak, tapi dia dapat berakhir. Itu adalah himpunan berhingga. Bila tidak, maka himpunannya adalah himpunan tak berhingga. Jadi contohnya H adalah hari-hari dalam seminggu. Ini adalah himpunan yang berhingga. Nah, kalau ini K adalah himpunan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini kan sampai, nggak tahu kan, sampai tak hingga. Berarti ini K adalah himpunan yang tak berhingga. Gitu ya. Lanjut, yang ini L adalah himpunan X, di mana X adalah nama sungai di bumi. Nah, meskipun nama sungai di bumi itu banyak, tapi tetap kita bisa menyebutkan satu-satu. Ya, ini ada L adalah himpunan yang berhingga. Lalu P adalah himpunan X, di mana X kurang dari sama dengan 10, dan X anggota himpunan real. Nah, ini berhingga atau enggak ya? Berhingga atau enggak? Jadi P itu tidak berhingga. Karena kurang dari 10 itu kan bisa desimal atau pecahan ya. Misalkan setengah, itu kan juga kurang dari 10, juga anggota R kan. Misalkan 1/3, 1/4, 1/5. Nah, ini kan tidak berhingga ya. Ini kan tidak berhingga juga. Nah, jadi P adalah himpunan yang tak berhingga. Terus selanjutnya adalah himpunan 0. Himpunan 0 ini adalah konsep himpunan kosong, yaitu suatu himpunan yang tidak mengandung elemen. Himpunan ini kadang disebut sebagai himpunan kosong. Kita dapat menyatakannya dengan lambang ini ya, lambang O di strip gitu. Ini lambang ya, bukan lambing, maaf. Ya, ini adalah lambang dari himpunan kosong atau himpunan 0. Jadi biasanya kita nyebutnya himpunan kosong gitu ya. Ini contohnya, A adalah himpunan dari orang-orang yang memiliki umur lebih tua dari 200 tahun. Nah, ini menurut statistik nggak ada orang yang berusia lebih dari 200 tahun. Jadi ini A adalah himpunan kosong. Lalu himpunan B adalah himpunan dari X, di mana X kuadrat sama dengan 4. X adalah bilangan ganjil. Kira-kira ada nggak X-nya? Nggak ada ya, karena X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya min 2 atau 2. Jadi cuman punya min 2 atau 2. Dan itu bukan bilangan ganjil. Jadi B adalah himpunan kosong. Lalu yang C terakhir
adalah himpunan dari X di mana X ditambah 8 sama dengan 8 dan X anggota himpunan N. N ini adalah himpunan bilangan asli ya atau natural. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1, ya kan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang ini X ditambah 8 sama dengan 8, maka X-nya kan 0. 0 bukan anggotanya N, jadi C itu adalah himpunan kosong. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Selanjutnya ada latihan soal. Ini silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan sesuai sama pengarahan di forum latihan ya, di forum tugas. Oke, sekian dari saya. Bila ada yang kurang jelas atau ada kesalahan di penjelasan saya, tolong diberi saran. Itu ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.